Sampah. Menurut WHO, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Limbah sisa buangan merupakan benda yang tidak disenangi, sehingga banyak orang yang akan membuangnya ke alam. Banyak limbah buangan tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk terurai di alam dan akan menimbulkan masalah pada lingkungan. Menurut CNBC Indonesia, hasil penelitian menyebutkan pada tahun 2010 terdapat 275 juta ton sampah plastik di dunia, dan Indonesia sendiri menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik. Indonesia merupakan penyumbang sampah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Pada tahun 2013, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK menyebutkan sampah non-organik berjumlah 40% dari keseluruhan jenis sampah. Dan bergerak menuju tahun 2017, sampah non-organik meningkat menjadi 43%. Kementerian LHK memprediksi timbunan sampah semakin tahun akan semakin meningkat. Ada sebanyak 66,5 juta ton di tahun 2019, 67,8 juta ton di tahun 2020, dan 70,8 juta ton di tahun 2025. Pengelolaan sampah merupakan langkah untuk menekan angka semakin banyaknya sampah dan langkah mengurangi dampak negatif dari sisa buangan terhadap lingkungan, kesehatan, dan estetika. Limbah yang tidak tertangani akan menyebabkan masalah besar bagi manusia. Pengelolaan sampah yang baik menurut Departemen Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2008 menggunakan sistem 3R: Reduce, Reuse, dan Recycle. Yang pertama adalah Reduce, atau pengurangan penggunaan. Merupakan usaha untuk tidak memakai sesuatu yang selesai digunakan hanya sekali saja. Contoh di kehidupan sehari-hari adalah penggunaan tas belanja dari rumah, menggunakan tempat makan dan minum yang dapat digunakan kembali, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah reuse, atau penggunaan kembali. Merupakan usaha menggunakan kembali sampah yang masih memiliki fungsi utama ataupun fungsi lainnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan botol bekas air mineral menjadi tempat minyak goreng. Menggunakan ban bekas yang sudah tidak terpakai diubah menjadi pot bunga dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir dari 3R adalah recycle atau daur ulang. Merupakan usaha mengolah sampah yang tidak terpakai menjadi barang baru yang bermanfaat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah mengumpulkan sampah organik seperti daun-daun menjadi kompos sebagai pupuk tanaman, membuat tempat pensil dari bibir gelas minuman, dan tentunya masih banyak lagi. Sebagai upaya peduli terhadap lingkungan, pada tahun fiskal 2020-2021 ini, PPAIO 979 Victory Samirono memiliki program Go Green untuk anak kelompok usia 3-22 tahun. Dengan tujuan supaya anak-anak PPA memiliki budaya hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan.
Salah satu aktivitas yang nantinya akan berjalan bagi anak-anak PPA adalah bank sampah. Beberapa kategori sampah dapat dibawa ke bank sampah PPA yang nantinya akan diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Sampah yang dibawa dapat ditukarkan dengan poin sesuai dengan berat sampah yang dibawa. Yang nantinya, jika poin sudah terkumpul dapat ditukarkan kembali dengan reward yang sudah disediakan di bank sampah PPA. Selain dari bank sampah, pada bulan Juli ini PPA IO 979 Victory Samirono mengadakan pembagian tempat makan dan minum bagi semua anak-anak PPA. Program ini juga mendukung gerakan pengelolaan sampah 3R. Anak-anak PPA dapat menggunakan tempat makan dan minum ketika mereka sedang jajan ataupun mendapatkan makanan, baik minuman dari luar rumah. Tidak hanya ketika anak sedang jajan, PPA juga akan menerapkan adaptasi baru terhadap pengurangan konsumsi plastik dengan memberikan taman gizi ke dalam tempat makan dan minum yang sudah diberikan. Usaha-usaha maupun program PPA di atas tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan tanpa kerjasama yang baik antara PPA, orang tua, dan anak. Mari bekerja sama guna mewujudkan budaya hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan. Ayo budayakan hidup bersih dan peduli lingkungan.